Kasus Anthony Le. Anthony Le Wei Tiang merupakan seorang pria asal Singapura yang terbukti bersalah sebagai dalang dari otak pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri yang bernama Annie Leong Wai Mun, berumur 30 tahun. Seperti diketahui, keduanya juga sedang dalam proses gugatan perceraian. Alasan yang mendasari Anthony untuk merencanakan pembunuhan istrinya adalah ia ingin mendapatkan semua harta gonogini dan juga hak asuh dari satu-satunya anak perempuan mereka yang masih berumur 4 tahun. Kisah ini bermula ketika Anthony yang kala itu masih berumur 19 tahun bertemu dengan Annie yang masih berumur 15 tahun di sebuah gereja. Sejak itu mereka pun pacaran selama 5 tahun lamanya sebelum memutuskan untuk menikah pada tahun 1995. Anak perempuan mereka pun lahir pada tanggal 13 April 1997. Sayangnya Anthony pun mulai berselingkuh dengan wanita bernama Belinda. Ia pun sering mengajak selingkuhannya untuk masuk ke dalam rumah yang ditinggali bersama istri dan anaknya. Lambat laun, Annie pun tahu akan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Akan tetapi, ia tetap memaafkan perbuatan suaminya. Namun, Anthony pun kedapatan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Marilyn. Awalnya, Annie berusaha untuk membantu melunasi utang suaminya dengan menggunakan uang tabungannya sendiri. Ia pun memutuskan berhenti bekerja dari salah satu perbankan untuk membantu suaminya memulai usaha barunya. Ketika anak mereka lahir, ia pun kembali lagi untuk bekerja. Pada bulan Oktober 1999, Annie membawa anaknya Evelyn pergi meninggalkan rumah untuk tinggal di rumah ibu Annie. Anthony yang sedang menghadapi masalah keuangan dikarenakan bisnis penerbitan yang gagal, ia pun mencoba untuk bunuh diri dengan memakan sejumlah pil obat tidur yang mengakibatkan overdosis hingga ia pun harus dirawat di rumah sakit. Annie pun kembali membantunya. Anthony berharap kalau pernikahan mereka akan kembali membaik. Sebaliknya, Annie malah membuat keputusan untuk bercerai pada bulan Februari 2001. Kesulitan ekonomi, usaha yang bangkrut, dan juga perselingkuhan suami membuat Annie pun mantap untuk menggugat cerai Anthony. Keduanya pun sepakat bahwa Anthony bisa menjenguk anaknya setiap akhir pekan. Annie pun sadar bahwa dirinya tidak akan mungkin mendapatkan hak asuh dari anak semata wayangnya setelah melihat bagaimana dirinya terlilit banyak utang dan juga situasi keuangan yang sangat buruk. Dari situlah ia pun mulai merencanakan pembunuhan istrinya. Ia pun mulai berteman dengan 5 anak pemuda yang sering nongkrong di luar sebuah restoran fast food yang berada di daerah Pasir Ris. Setelah pertemuan pertama, ia pun menanyakan kepada mereka apakah ada di antara mereka yang berani untuk membunuh seseorang. Saat ditanya siapakah yang bakalan menjadi target mereka, Anthony pun mengatakan bahwa istrinya adalah target yang cocok. Ia juga mengatakan ia benci kepada istrinya yang selalu melarang ia bertemu dengan anak perempuannya. Bahkan ia pun menawarkan uang sebanyak 100.000 Singapura dolar dan juga beberapa gadis cantik bagi siapa saja yang berani melakukan hal itu. Mereka menyangka Anthony hanyalah bercanda. Tidak lama berselang, pada bulan Mei 2001, Anthony kembali menemui 2 orang anak muda yang pernah ditemuinya sebelumnya di daerah Pasir Ris. Satunya bernama Gavin dan yang satunya lagi kita sebut dengan nama samaran Z. Ia pun kembali menyinggung tentang keinginannya untuk membunuh istrinya. Ia juga mengajari Gavin cara membunuh istrinya dengan menutup mulut korban dengan satu tangan dan menyayat tenggorokannya dengan menggunakan pisau dari belakang. Pun sadar bahwa kali ini Anthony benar-benar serius. Ini juga mengajak mereka berdua ke dalam rumahnya untuk melakukan latihan dalam membunuh istrinya dengan menggunakan kertas koran dan juga pisau. Pulang dari rumah Anthony, Gavin pun menceritakan kejadian ini pada salah seorang teman perempuannya. Dan akhirnya atas bujukan temannya itu, ia pun memutuskan untuk tidak melakukan hal itu. Di waktu yang berbeda, Anthony pun mengajak salah satu anak muda yang berusia 22 tahun yang bernama Sia untuk datang ke rumahnya di suatu malam. Anthony pun kembali menawarkan uang 100.000 dolar untuknya. Mengatakan ia akan mendapatkan uang yang banyak setelah ia menjual rumah yang ia tinggali. Ia akhirnya menyarankan Anthony untuk mencari pembunuh bayaran yang profesional. Pada akhirnya, Sia menyerah dan tidak mendapatkan satupun orang yang mau melakukan hal itu. Pun mencoba memperingati salah satu temannya yang sempat menemui Anthony bersamanya.
Sayangnya ia tidak bisa menghubunginya. Mulai cemas dan takut telah terjadi hal yang tidak diinginkan. Pada tanggal 10 Mei 2001, Anthony membawa salah seorang teman Gavin yaitu Z ke area Hougang Avenue 9, pergi ke blok di mana istrinya Annie tinggal. Instruksi dari Anthony untuk memakai helm dan juga mengambil sebilah pisau yang panjang. Anthony pun memberikan gambaran wajah istrinya sebagai target. Awalnya ia mencoba membunuh Annie tetapi gagal ketika ia kehilangan Annie yang duluan sampai ke lantai 4. Z pun kembali mencoba tetapi ia mengurungkan niatnya ketika ia melihat Annie keluar rumah bersama anak perempuannya. Padahal Anthony tetap menyuruhnya untuk melakukannya. Esokan harinya Z pun ingin membatalkan niatnya tetapi Anthony menelepon dan kembali membujuknya. Ia pun kembali menunggu Annie di lift lobby lantai 4. Pun melihat Annie bersama anak perempuannya dan juga Anthony yang sedang bermain di playground bawah rumah. Setelah 2 hari gagal dalam menjalankan tugasnya, Anthony pun marah dan mulai mengancam akan menghabisi nyawanya, orang tua, dan juga kedua saudaranya. 2 hari kemudian, ia pun tidak bertemu dengan Anthony karena ia ingin merayakan Hari Ibu bersama keluarganya. Pada tanggal 13 Mei 2001, Anthony memberikan sebuah pedang samurai Jepang untuk Z. Ia pun sangat menyukainya. Anthony mengatakan bahwa ia ingin Z membunuh Annie dengan menggunakan samurai itu. Ia pun menolak dan mengembalikannya kepada Anthony. Anthony kembali mengancam untuk membunuh Z dengan pedang itu kalau ia tidak mengikuti perintahnya. Akhirnya Z pun menyetujuinya. Anthony memberikan pisau dan juga beberapa buku sekolah untuk membuat alibi seakan-akan Z pergi belajar. Dengan membawa beberapa dokumen, Anthony pun datang menemui Annie dan anaknya pada sekitar jam 11 malam. Ia pun menyuruh mereka bertemu di playground atau taman bermain anak-anak di bawah blok rumah. Setelah itu, Anthony menyuruh Annie untuk menandatangani surat penggadaian rumah mereka. Annie pun menyetujuinya, tetapi Anthony tidak membawa pulpen saat itu. Jadi Annie pun memutuskan untuk kembali ke rumah ibunya untuk mengambil pulpen, sedangkan Anthony tetap tinggal di sana untuk menemani anaknya yang sedang bermain. Annie tidak tahu bahwa Anthony sedang memasang perangkap untuk dirinya, sedangkan Z-nya sedang memperhatikan mereka bertiga dari kejauhan. Setelah melihat Annie pergi dari sana, ia pun bergegas lari ke lantai 4 dan menunggu Annie keluar dari lift. Ia pun langsung membekap mulut Annie dengan menggunakan kain merah dari belakang dan menusukkan pisau ke area leher dan juga dada. Setelah melakukan aksinya, ia pun segera pergi meninggalkan Annie yang bersimbah darah di luar pintu rumah ibunya. Dengan sekuat tenaga, Annie pun mencoba mengetuk pintu rumah ibunya dan mengatakan bahwa ia telah ditusuk dengan menggunakan bahasa Cantonese. Ia pun ditemukan tidak sadarkan diri oleh ibu dan juga kakak laki-lakinya. Tony pun segera naik ke atas bersama anaknya setelah mendengar suara jeritan dari istrinya. Di depan tetangga dan juga anggota keluarga lainnya, Anthony pun terlihat sangat syok dan kerap memanggil nama istrinya agar jangan tidur. Lama kemudian, ambulan pun tiba dan membawa Annie menuju rumah sakit. Sayangnya, Annie pun dinyatakan meninggal dunia akibat pendarahan akut dari luka tusukan di bagian jantung dan juga paru-paru. Luka tusukan di bagian leher dan dada diperkirakan sepanjang 6 cm dan juga 15 cm. Polisi pun mulai menyelidiki siapa pelaku penusukan Annie. Salah satu petunjuk yang ada hanyalah robekan dari halaman depan koran yang digunakan oleh si pelaku untuk membungkus pisau yang digunakan untuk menusuk korban. Polisi segera mencurigai Anthony sebagai pelaku utama atas kejadian ini. Selama proses interogasi berlangsung, Anthony dianggap tidak kooperatif dan agresif dan juga kerap kali menyangkal adanya keterlibatan atas pembunuhan istrinya. Anthony pun menyetujui polisi untuk melakukan penggeledahan rumahnya. Dan ketika polisi menanyakan tentang potongan dari halaman depan surat kabar atau koran yang telah hilang, Anthony pun tidak tahu kenapa potongan koran itu hilang. Itu membuat polisi semakin curiga. Akhirnya polisi membawa kedua anak muda yaitu Gavin
dan juga Z untuk diinterogasi. Z pun akhirnya mengakui bahwa ialah pelaku dari pembunuhan Annie dan semua itu atas perintah dari Anthony. Polisi pun segera menangkap Anthony dan menetapkan keduanya sebagai tersangka dalam kasus ini. Polisi juga menemukan 9 file yang sengaja telah dihapus dari komputer milik Anthony yang berisi percakapan antara Anthony dan Z tentang perencanaan pembunuhan Annie. Anthony pun dinyatakan bersalah sebagai dalang dari pembunuhan berencana istrinya sendiri yaitu Annie, dan ia mendapatkan hukuman mati setelah permohonan banding dan gerasi pun ditolak. Lihat dari usia Z yang masih belia, ia pun tidak bisa dijatuhi hukuman serupa, tetapi ia ditahan tanpa batas waktu yang ditentukan. Dan akhirnya ia menjalani hukuman penjara selama 17 tahun lamanya dan dibebaskan pada tanggal 2 November 2018 setelah mendapatkan keringanan dari Presiden Singapura. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kasus hari ini. Simak lanjutan kisah-kisah berikutnya di video yang lainnya.